Udara lembab memenuhi dapur sempit itu. Di atas meja, ember plastik berisi tape singkong terlihat berlendir, warnanya kuning kehijauan. Bu Narti berdiri di depan baskom adonan, tangannya lincah, wajahnya datar, seolah semua itu biasa saja. Tape udah jamuran begini masih bisa dipakai ya. Sayang banget kalau dibuang. Lagian nanti kalau udah dicampur tepung sama gula, baunya bakalan ketutup pas digoreng. Bu, yakin ini aman? Itu jamurnya udah lebat banget, warnanya juga udah kayak basi. Gimana kalau nanti ada yang sakit? Kita itu bisa celaka loh. Bapak tuh ya, kerjaan aja nggak ada tapi bisanya ngatur. Aku yang banting tulang cari uang di rumah ini. Udah diam aja, jangan sok bersih. Bu, itu baunya aneh deh. Aku kira tadi ada bangkai tikus, ternyata dari tape. Masa itu beneran mau dijual, Bu? Udah, kamu sekolah aja yang benar. Jangan ikut campur urusan dapur. Ini bukan buat makanan kamu, ini buat orang-orang yang beli, ngerti? Aku tuh cuma gak mau kejadian yang dulu itu keulang, Bu. Waktu itu kita udah pernah ditegur Pak RT soal jajanan yang basi. Masa ibu itu lupa toh? Itu kan dulu, sekarang tuh beda. Orang-orang tuh nggak peduli sama kualitas, yang penting murah dan manis. Udah gitu aja. Tapi Bu, temanku pernah keracunan jajanan di sekolah. Kasihan banget Bu, sampai masuk IGD. Aku takut orang-orang bakalan marah ke ibu nantinya. Cukup Malia, jangan nambah pikiran ibu. Semua ini juga buat kamu loh, supaya kamu sekolahnya nggak berhenti. Uang tuh nggak bisa tiba-tiba jatuh dari langit. Bu, aku itu mimpi semalam. Mimpi ibu itu jatuh ke tong tape busuk, dicekik sesuatu yang nggak kelihatan. Aku takut itu pertanda loh, Bu. Udah, jangan bawa-bawa mimpi ke dapur. Kalau bapak nggak bantu, keluar aja dari sini. Aku nggak butuh peramal yang kerjanya cuma duduk. Aku cuma nggak mau ibu kenapa-napa. Kalau ini salah, kenapa harus terus dijalanin? Dalam hidup ini, kadang kita harus bohong dikit biar bisa bertahan. Nanti juga semua baik-baik aja. Percaya sama ibu. Tak ada lagi yang bersuara. Suara adonan yang dikocok perlahan terdengar lebih keras daripada ucapan siapapun. 2 jam kemudian. Pak Dharma duduk termenung di kursi rotan yang mulai reot. Di tangannya ada cangkir kopi yang tak disentuh. Dari dapur, aroma tape dan minyak gosong masih samar tercium. Oh, aku itu gak mau cari ribut. Tapi sejak semalam mimpi itu terus kebayang loh. Aku lihat kamu itu tenggelam di tumpukan tape hitam. Kamu minta tolong tapi aku itu gak bisa narik. Pak, hidup kita ini nggak lagi bisa pakai mimpi buat mutusin apa-apa. Aku udah cukup kenyang sama nasib. Sekarang waktunya cari untung, walaupun jalannya begini. Tapi apa harus segininya, Bu? Dulu kamu itu gak gini. Kita itu pernah jualan jujur walau cuma itu untung 2.000. Tapi tenang, sekarang beda banget. Yang bikin beda itu keadaan, Pak. Dulu kita nggak punya anak sekolah. Sekarang ayah butuh seragam, butuh buku, butuh pulsa juga. Semua itu butuh duit, bukan air mata doang. Aku itu ngerti, Bu, tapi caranya, kalau sampai ada anak yang sakit, apa kita itu kuat lihat orang tuanya itu nangis? Aku udah bilang gak akan ada yang sakit. Semua orang di kampung ini cuma lihat harga, bukan bahan. Mereka nggak peduli, asal enak di mulut. Tapi kita tahu, Bu, kita itu tahu ini salah. Dan rasa bersalah itu gak bisa dibohongin terus. Lama-lama kebusukan itu bakal naik ke permukaan juga. Aku capek miskin, Pak. Capek pura-pura sabar. Capek hidup kayak gini. Kalau jualan jujur bikin kita tetap lapar, aku pilih bohong asal perut kenyang. Kalau begitu aku itu berhenti bantuin. Aku itu gak sanggup ikut-ikutan dalam kecurangan. Kalau kamu itu mau jalan sendiri, silakan. Tapi jangan tarik aku itu ke dalamnya. Silakan, Pak. Tapi nanti jangan nyesel kalau besok anak kita nggak bisa bayar uang sekolah. Jangan nyesel kalau anak kita harus berhenti belajar cuma karena idealisme. Aku dengar semuanya. Aku nggak mau sekolah dari uang haram, Bu. Lebih baik aku jualan koran daripada makan dari kue gapin yang bikin orang keracunan. Dengar sendiri, Bu, kadang suara paling jujur itu datang dari anak-anak. Dan kita itu yang tua justru sering lupa caranya itu untuk malu. Bu Narti terdiam, tangannya masih bergetar saat memegang nampan. Di atas bangku panjang dari kayu, Tika duduk sambil memotong plastik bungkus kue lapis. Sesekali ia melirik ke arah dapur belakang rumah Bu Narti. Baru juga buka mata, udah kecium bau tape kayak bangkai. Narti itu masak apa sih tiap pagi? Bau kayak gitu nggak mungkin dari bahan yang benar.
Waduh, waduh, ada yang ngomongin saya ya. Saya baru sadar, Tika pagi-pagi rajin banget gosipin dapur orang lain daripada jualannya sendiri. Wah, Bu Narti, bukan gosip kok, cuma hidung saya aja nih yang jujur. Soalnya tiap hari dicokokin aroma tape basi dari arah rumah situ. Tape itu masih bisa dimakan, Tik. Orang kampung ini juga nggak tahu bedanya. Yang penting murah dan kenyang, iya kan? Bu, saya juga dagang, tapi saya nggak sampai segitunya loh. Kalau bahan udah jamuran ya buang, jangan diolah lagi. Jangan mentah-mentah orang gak lihat jadi semena-mena kayak gini. Kamu gak usah ngajarin saya dagang ya. Udah berapa tahun saya hidup dari dapur ini. Kamu itu baru ngerasain laku 2 loyang aja udah ngerasa paling bersih. Saya mungkin baru, Bu, tapi saya nggak pernah jual makanan yang saya sendiri nggak berani makan. Saya dengar tadi malam ada anak tetangga yang keracunan. Ibunya beli jajanan dari warung daerah sini. Saya mikir, bukan dari saya ya, jangan asal nuduh. Jajanan orang tuh banyak, masa tiba-tiba saya yang disalahin? Saya nggak nuduh, Bu, tapi kadang bau bisa lebih jujur daripada kata-kata. Di sisi jalan kampung yang ramai lalu lalang ibu-ibu belanja lapak Bu Narti berdiri sederhana. Di atas nampan plastik kue gabin goreng tersusun rapi, warna keemasan yang sangat menggoda. Ayo ibu-ibu, jajan-jajan dulu loh. Gabin goreng baru diangkat nih. Isinya full, harganya hemat, cocok buat arisan, bekal anak atau teman nonton. 5 menit kemudian. Bu Narti, saya beli 5 ya Bu, yang gede-gede itu loh, yang warnanya agak kuning tua ya, kayak lebih renyah dari biasanya. Pasti laku keras sih ini. Iya Bu, ini resep baru. Tapenya saya fermentasi lebih lama, jadi lebih manis, lebih legit juga. Orang rumah saya aja sampai rebutan makan sebelum saya jual. Ma, aku mau juga dong yang itu tuh. Yang bulat tapi gepeng kayaknya enak banget. Aku belum pernah makan gabin kayak gini. Iya sayang, nanti kita makan di rumah ya. Tapi jangan kebanyakan, kamu masih batuk, jangan sampai malah tambah sakit gara-gara jajan gorengan. Tenang aja Bu, ini bersih kok. Saya selalu pakai minyak baru, insya Allah aman. Lagian kue begini udah biasa saya jual tiap hari, belum pernah ada yang komplain tuh. Saya percaya sama Bu Narti, tapi jujur aja ya, saya tadi sempet cium bau tape yang agak nyengat gitu. Apa mungkin itu cuma perasaan saya aja ya? Walah, itu tandanya tapenya matang betul Bu. Tape yang matang sempurna itu emang aromanya agak tajam, tapi justru itu loh yang bikin rasa kuenya makin mantap. Enak sih, tapi ada rasa aneh dikit kayak asam tapi manis terus lengket di langit-langit mulut. Tapi aku itu suka, mau lagi. Pelan-pelan makanya, jangan langsung banyak, nanti kamu mual sendiri. Tapi iya sih Bu, rasanya unik banget. Baru kali ini loh saya cobain gabin begini. Kalau cocok, nanti saya buatin lagi deh buat besok. Sekalian saya mau siapin buat pesanan ibu-ibu arisan RT. Saya juga mau titip ke warung depan. Ma, perutku agak sakit, tapi aku tuh masih lapar. Boleh makan satu lagi nggak? Yang terakhir deh, beneran yang terakhir. Sakit perut? Baru juga makan satu, nggak mungkin dong. Masa iya dari kuenya? Aduh, jangan aneh-aneh dulu nih pikiran. 3 hari kemudian. Tika berjalan pulang sambil membawa kresek bekas belanja saat melewati gang samping rumah Bu Narti. Ke arah tumpukan sampah rumah tangga yang belum dibakar. Bau menyengat menusuk hidungnya. Ih, bau banget. Astaga, ini tape. Ya Allah, udah hitam berlendir dari tumpuk kayak gitu aja. Jangan-jangan ini sisa bahan buat bikin gabin tadi pagi ya? Kalau ini beneran sisa bahan jualan Bu Narti, berarti kecurigaan aku selama ini bener dong. Warnanya sama kayak gabin yang tadi dimakan Bu Bayu. Tapenya masih utuh sebagian, bahkan ada yang plastiknya belum dibuka. Tapi dalamnya udah busuk, jamurnya tebal, warnanya kayak tanah becek. Ini gila sih.
Aku nggak boleh diem aja. Kalau dibiarin bisa makin parah. Apalagi tadi si Bayu udah makan 2 gabin. Wajahnya tadi juga pucat. Masa iya itu kebetulan? Sekarang aku mau foto dulu aja buat bukti. Ini bisa jadi pegangan kalau nanti ada warung yang nyalain sembarangan. Biar jelas siapa yang harus tanggung jawab. Tika, ngapain kamu ngintip-ngintip di sini? Itu halaman rumah orang. Gak baik main sembarangan, nanti dikira cari gara-gara lagi. Maaf Pak, tapi saya nggak bisa tutup mata. Saya lihat sendiri tape yang udah busuk banget dan warnanya sama persis sama yang saya cium dari dapur tadi pagi. Saya itu tahu, Tik. Saya juga agak setuju sama semua ini. Tapi ya saya itu nggak punya kuasa. Saya itu cuma kepala rumah tangga yang udah kehilangan harga diri. Pak Dharma, ini bukan cuma soal harga diri, ini soal keselamatan. Kalau ada anak kecil yang kenapa-napa, kita semua bisa kena getahnya loh. Bukan Bu Narti aja. Saya cuma minta jangan dulu ribut ke warga lain ya. Saya akan coba bicara lagi sama ibu. Mungkin malam ini saya itu tahu dia itu masih punya hati. Kalau sampai ada yang sakit, saya nggak bakalan diem. Tapi saya percaya kok kalau Bapak bisa berhentiin ini semua sebelum semuanya terlambat. Saya beri waktu sampai besok pagi ya. Terima kasih, Tik. Saya itu juga gak mau hidup begini terus. Saya itu capek nutup-nutupin kebusukan yang dari awal tuh saya tahu salah. Bayu terduduk di lantai ruang tengah. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ibu Nur keluar dari dapur dengan panik. Bayu, astaga, kamu kenapa nak? Baru makan 2 biji kue gabin tiba-tiba pucat kayak begini. Perut kamu sakit nak, mual, kamu muntah. Aduh, jangan bikin mama panik. Ma, bener aku kayak diaduk-aduk, panas banget. Terus mulutku pahit, kepalaku pusing. Aku mau muntah tapi nggak bisa keluar semuanya. Aku takut, Ma. Ini serius, jangan-jangan kue dari Bu Narti tadi ada yang salah. Baunya emang agak aneh, tapi mama pikir itu cuma karena minyak goreng. Ya Allah nak. Aku ngerasa kayak ada yang ngerayap di perut, Ma. Kayak banyak semut aku atau cacing. Aku geli, aku takut sama jangan tinggalin aku, Bu. Enggak nak, mama di sini. Tunggu sebentar ya, mama mau telepon dokter dulu. Ini bukan masuk angin biasa, ini serius. Kue sialan itu, aku harus tahu isinya apa. Permisi Bu, saya tadi lewat, terus dengar Bayu nangis. Oh, astaga, muka Bayu pucat banget. Itu bekas kue gabin Bu Narti kan? Bu, saya yakin itu pasti dari tape busuk. Tape busuk? Maksud kamu bahan yang dipakai itu udah nggak layak? Ya Allah, saya yang beliin kue itu. Saya yang nyuruh Bayu makan 2 biji. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tape yang dibuat sama Bu Narti itu udah hitam, berlendir, dan jamurnya tebel banget kayak tapas. Dan saya yakin ini bukan kebetulan, Bu. Ini kelalaian. Aku dingin tapi badanku panas, mulutku pahit banget, Ma. Aku haus tapi tenggorokanku perih. Aku itu nggak kuat, Ma. Ya ampun nak, Tika, ayo bantu saya bawa Bayu ke depan. Saya mau naik ojek ke klinik. Saya nggak bisa tunggu ambulan. Ini detik-detik penting. Ya Allah, tolong anak saya. Ayo Bu, saya bantu. Saya yang salah juga karena nggak lapor dari awal. Tapi kita nggak boleh biarin Bayu jadi korban lebih parah dari ini. Kalau anak saya sampai kenapa-napa, saya nggak akan tinggal diem. Saya bakalan lapor ke kelurahan, ke dinas kesehatan, bahkan polisi kalau perlu. Saya nggak bisa diem lagi. Ma, jangan biarin aku tidur aja ya. Ma, jangan. Biarin aku tidur aja ya. Aku ngantuk banget tapi perutku masih sakit. Warga berkumpul setelah mendengar kabar Bayu sakit parah karena kue gabin. Ibu Nur berdiri tepat di depan lapak Bu Narti dengan napas memburu. Bu Narti, saya minta penjelasan sekarang juga. Anak saya keracunan abis makan tape dari lapak ibu. Jangan diem aja. Jelasin tape apa yang ibu pakai buat isian gabin itu, ah. Bu Nur, saya juga kaget. Saya nggak pernah niat nyakitin siapapun. Kalau Bayu sampai sakit, saya minta maaf. Tapi saya nggak yakin itu kue dari saya. Sudahlah, Bu, ngaku aja. Dari awal aku itu sudah bilang itu tape nggak layak. Tapi kamu itu marah. Sekarang warga itu udah tahu semuanya. Kita itu nggak bisa sembunyi lagi loh.
Saya cuma pengen Alia tetap sekolah. Saya nggak punya pilihan. Harga bahan naik, dagangan nggak laku-laku kalau kecil-kecil. Saya harus akalin supaya tetap untung. Tapi bukan dengan cara begini Bu Narti, rezeki haram gak akan pernah berkah. Kalau sampai ada yang meninggal karena makanan ibu, siapa coba yang mau tanggung jawab di akhirat? Bayu masih dirawat, badannya panas tinggi dan muntah darah. Kalau dia sampai kenapa-napa, saya nggak akan diem aja. Saya udah kumpulin bukti termasuk dari Tika. Ini bisa masuk pidana, Bu. Saya siap bersaksi. Saya udah foto semua bukti-bukti yang ada. Bahkan ayah juga diancam biar diem. Aku cuma takut, Tante. Mama maksa aku diem. Tapi aku lihat sendiri tapenya hitam dan bau kayak bangkai. Aku takut Bayu mati gara-gara Mama, Tante. Kita sudah miskin tapi sekarang malah dihina. Nama kita rusak. Ya saya lebih baik ngamen di pasar daripada jualan dosa kayak begini Narti. Semua nyalahin aku. Padahal kalian juga makan daganganku bertahun-tahun. Kenapa sekarang kalian baru komplain? Munafik kalian ini. Karena setiap kebusukan pasti tercium, Bu. Mungkin hari ini belum semua sakit, tapi doa orang-orang yang dirugikan itu gak akan pernah diam. Angin kencang tertiup menerbangkan plastik bekas kue dari lapak Bu Narti. Di dalam rumah sederhana itu Ustadz Hamdan duduk bersila. Ketukan pelan di pintu terdengar, ia bangkit dan membuka. Bu Narti berdiri tepat di ambang, wajahnya gelap dan juga matanya merah. Masuk Bu Narti, saya udah tunggu sejak tadi. Semoga kedatangan ibu itu malam ini bukan untuk marah ya, tapi untuk menenangkan hati yang sedang panas. 5 menit kemudian. Saya datang bukan buat ngemis apapun atau denger ceramah. Saya cuma mau bilang kalau saya nggak terima dituduh seenaknya. Semua orang kayak haus darah. Bu, saya itu nggak pernah menuduh. Saya itu cuma menyampaikan kekhawatiran warga. Apa salah jika saya itu mengingatkan? Kita semua itu punya anak. Kita semua juga makan dari dapur. Rezeki itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Kalau saya pakai bahan seadanya, itu juga bentuk ikhtiar. Yang penting halal niatnya. Orang lain cuma bisa nyinyir. Tapi rezeki yang dicampur kelicikan, meski niatnya demi anak, ya tetap akan membawa celaka. Allah itu tidak berkahi makanan yang lahir dari niat yang menipu, Bu. Ustadz enak, cuma ceramah dan duduk manis. Gak tahu rasanya dagang dari pagi ditawarin seenaknya. Ustadz juga gak tahu kan gimana rasanya lihat anak minta uang sekolah sementara dapur kosong. Saya tahu, Bu, saya itu juga seorang ayah. Juga pernah gak bisa bayar SPP anak, tapi saya itu gak pernah jual akal bulus. Kita diuji bukan untuk licik, tapi untuk bersabar. Ustadz cuma bisa nasihat, tapi begitu ada yang salah, semua mata tuju ke saya. Mereka anggap saya racunin satu kampung. Kenapa nggak usir sekalian aja saya dari sini, ha? Kalau ibu itu merasa dikucilkan, tanyakan ke diri sendiri, kenapa semua itu berpaling. Mungkin bukan karena mereka itu jahat, tapi karena ibu itu terlalu keras hati menerima kebenaran. Kebenaran? Menurut siapa? Saya nggak mau ya jadi martir buat kesalahan yang belum tentu terbukti. Anak itu sakit, tapi siapa yang bisa pastiin itu dari kue saya? Hati nurani itu nggak butuh bukti laboratorium, Bu. Kalau ibu tahu isi kue itu busuk, tapi tetap dijual, ibu itu udah tahu jawabannya. Hanya tinggal berani mengaku saja. Saya pulang, saya datang berharap dapat sedikit pengertian. Ternyata cuma dihakimi lebih halus. Terima kasih Ustadz, saya nggak akan ganggu lagi. Saya doakan hati ibu dilembutkan. Dunia ini cuma sebentar, tapi dampak perbuatan kita bisa lama tinggal di tubuh orang lain. Bu Narti keluar tanpa menoleh. Dari kejauhan suara batuk Bayu kembali terdengar. Panjang dan lirih, langkahnya cepat tapi nafasnya pendek, seperti dikejar rasa yang tak bisa dihadapi. Alia meringkuk di bawah selimut, tubuhnya menggigil, pelipis basah oleh keringat. Bu Narti duduk di pinggir ranjang, tangan gemetar memegang gelas air. Bu, tenggorokan aku sakit banget, kayak luka di dalam. Terus perut aku bunyi terus dari tadi siang. Aku udah gak kuat makan apa-apa lagi, Bu. Sini minum dulu sayang, pelan-pelan. Nanti ibu beliin obat dari warung sebelah ya. Kamu itu pasti cuma masuk angin, cuma kecapean. Aku cuma makan setengah kue tadi siang. Itu yang ibu goreng tadi pagi. Tapi baunya kayak lemari rusak.
Aku pikir rasanya bakalan enak, tapi sekarang semuanya sakit, Bu. Ibu nggak tahu, nah. Ibu bener-bener nggak tahu bakalan seburuk ini. Ibu cuma mau hemat. Ibu cuma mau bisa terus makan, terus sekolah. Tapi kenapa sekarang semua orang benci kita, Bu? Di sekolah tadi mereka bilang kalau aku anak penjual makanan busuk. Mereka bilang aku jorok. Maaf ya nak, maaf karena ibu terlalu keras kepala. Ibu pikir ibu bakalan kuat hadapin semua ini. Tapi ternyata ibu salah, ibu egois. Kalau aku mati, ibu masih mau jualan gak? Masih bisa pura-pura semua baik-baik aja. Jangan ngomong gitu Alia, jangan. Kamu gak bakalan kenapa-napa. Ibu bakalan bawa kamu ke dokter sekarang juga. Ibu janji, ibu gak bakal diem lagi. Aku itu udah ambil motor, kita ke puskesmas sekarang ya. Gak usah tunggu pagi. Kalau sampai anak kita itu kenapa-kenapa, aku itu gak tahu bisa maafin siapa. Iya Pak, tolong bantu angkat Elia dulu ya. Aku nggak tahu harus ngelakuin apa lagi. Semua ini salahku, semua. Aku cuma mau ibu nggak bohong lagi. Jangan jual makanan aneh-aneh ya Bu. Aku takut. Ayo kita berdoa di jalan, semoga ini belum terlambat. 3 hari kemudian. Di atas meja, sisa kue gabin yang tak laku menumpuk dalam wadah plastik. Sisa 1 dari belasan yang kutaruh di nampan tadi pagi. Dulu laku sebelum zuhur, sekarang gak ada yang berani nyentuh. Padahal rasanya gak jauh beda. Aku cuma pakai tape yang nyisa 2 hari, cuma dikukus lagi. Aku pikir panas bisa bunuh jamur. Kenapa semuanya malah makin hancur? Gak apa-apa lah, cuma 1 gigitan. Biar perut gak kosong, biar aku bisa mikir jernih, biar aku gak terus dihantui muka Bayu sama Alia. Loh, rasanya pahit. Kenapa bisa pahit? Padahal gulanya kan banyak. Atau ini bukan dari rasa kue, tapi dari rasa takut. Aduh, kenapa ini? Perutku kayak diremas, dadaku sesak, tanganku dingin. Narti, kamu itu kenapa? Narti, Pak, perutku sakit. Aku nggak bisa napas. Napasku sesek ini dadaku ini. ya Allah, Bu, astagfirullahaladzim. Narti bangun, jangan tidur sekarang. Kamu itu belum minta maaf ke Alia. Kamu belum. Maafin aku ya, Pak. Maaf, aku cuma gak mau kita kelaparan. Narti, jangan tinggalin aku, Narti. Piring gabin jatuh ke lantai, isinya tumpah berserakan seperti hidup Bu Narti yang remuk tak tersisa. Ampuni dia ya Allah, meski banyak salahnya, niatnya ingin bertahan hidup, tapi dalam langkahnya ia terpleset. Terimalah dia di sisimu, jangan biarkan dia itu sendirian. Aku itu gak bisa jaga dia Ustadz, aku tahu dia salah, tapi aku tuh juga pengecut. Aku cuma bisa diam waktu dia itu mulai bohong ke semua orang. Ayah, ibu masih sakit di dalam sana. Apa dia masih bisa dengar suara kita? Enggak nak, tapi kalau kamu doakan dia, mungkin ibu itu bisa tenang. Ibu itu pasti lebih senang kalau kamu itu gak membenci dia. Saya cuma berharap gak ada lagi yang dagang kayak dia. Dan gak ada lagi yang tega jualan penyakit demi untung. Ini harus jadi pelajaran. Setiap manusia bisa tergelincir, tapi sayangnya beberapa orang baru berhenti saat tubuhnya yang menyerah. Dan saat itu semua sudah terlambat. Di satu sudut kecil TPU itu ada seseorang anak, seorang ayah, dan 2 tetangga yang tahu benar. 1 nyawa hilang karena 1 kue gabin.